Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mengelola hasil buah laut yang kiranya menjadi hasil yang dikembangkan di masyarakat sekitar, khusus di Selo Laut Kabupaten Asahan. Untuk berikutnya kita akan lihat tutorial cara mengasin ikan, yang mana pada dasarnya ikan ini merupakan buah laut yang dibawa nelayan, yang pada nanti akhirnya akan dikelola kembali sesuai dengan cara-cara yang telah kami tetapkan. Cara yang pertama, kami akan mengelola dari dasarnya, yaitu memberikan garam, ikan, dan juga tawas yang kiranya ini akan dikolaborasikan menjadi satu yang nanti akan dijemur ke depan. Nah, untuk penjemurannya besok akan kita saksikan. Baik, tutorialnya hari ini akan kami tunjukkan. Ikuti cuplikannya. Ini ada ikan yang harus dimasukkan ke dalam ember. Selanjutnya yang kami lakukan adalah mengambil garam sesuai yang telah kami ukur, kalau tidak salah 2 piring. Di sini ada tawas. Tawas ini berfungsi untuk memperkeras ikan, yang kiranya nanti jikalau memang ikan ini sudah dialokasikan ke daerah-daerah tertentu, nanti ikan ini akan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, dalam pengelolaannya kita tidak bisa biarkan seperti ini saja, maka harus diaduk sampai merata, teman-teman. Nah, setelah ikan ini dikolaborasikan dengan berbagai macam elemen, katakanlah itu garam dan tawas, maka ikan ini harus diletakkan di wadah tertentu yang kiranya akan diproses melalui sehari atau 2 hari sehingga dapat dijemur ke pengasinan ikan. Cara memasukkannya seperti ini. Ini masih manual sekali, teman-teman. Beda dengan sistem yang sudah elit. Ikan yang sudah dimasukkan ke dalam katakanlah tempat wadah yang sudah disiapkan akan dikelola lagi sesuai dengan harapan. Nah, di sini ikan yang di atas harus dikasih sedikit garam. Fungsinya agar ikan merata dengan garam sehingga nanti terjadinya pengerasan sehingga tidak jadi pembusukan. Nah, di sini bisa lihat malam hari ini pengasinan sampai kira-kira 1 ton, yang kiranya menjadi buah laut yang diperoleh oleh masyarakat. Nah, selanjutnya di sana dilihat ada ikan yang kiranya ini dibelah. Caranya ini lebih simpel. Ini ketika memang besok hari ini diasin, besok udah bisa dijemur. Berbeda dengan ikan yang tadi di sini. Ikan yang di sini ini merupakan ikan yang harus diberikan waktu durasi 2 hari sehingga nanti garam itu meresap ke dalam ikan tersebut sehingga terjadinya pengerasan, dan ketika dijemur tidak terjadi pembusukan. Nah, untuk tindak lanjut berikutnya di sini ada hal-hal yang kiranya harus diperhatikan. Nah, ini ikan asin yang sudah 1,5 hari, besok akan bisa dibuka. Untuk di atasnya harus diberikan batu. Kenapa? Karena kalau tidak ada batu, ikan itu akan gembung. Ketika ikan gembung akan terjadi pembusukan, sehingga ikan itu akan tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, ketika batu ini diangkat, maka batu ini bisa dipindahkan tempat yang lain. Ikan yang sebelahnya, jikalau memang tidak katakanlah itu tidak diimpit, maka efek sampingnya akan terjadi pembusukan. Sehingga memperhatikan ikan ini harus lebih efektif. Oke, masuklah kita ke ranah yang berikutnya. Dari estimasi dari finansialnya, ikan ini kami beli dari nelayan sekitar Rp5.500, tergantung keadaan. Di era pandemi COVID-19 ini, new normal ini, kami menerapkan sistem yang mana masyarakat harus bisa produktif mencari katakanlah itu buah-buah laut yang kiranya berhubungan agar dapat untuk memberikan pangan kepada keluarganya masing-masing. Sehingga kami mempertahankan bagaimana sumber daya alam yang kiranya buah laut ini dapat dialokasikan ke
saudara-saudara kita yang di luar sana yang membutuhkan buah-buah laut yang lebih murah. Karena kalau kita lihat pertimbangannya dengan daging, ayam dan lain sebagainya itu sangat mahal. Ikan asin ini ketika kami beli 1 kilo, maka nanti yang 1 kilo kami asin akan menjadi setengah kilo. Nah, yang 1 kilo itu kami beli 5.500, melalui fermentasi yang lain jadi 1 kilo, yang 1 kilo menjadi setengah kilo, dan setengah kilo itu di sekilonya dikalkulasikan harganya 16.000 jadi setengah kilo, berarti per setengah kilonya 8.000. Berarti kami mendapatkan untung kira-kira 2.500. Nah, untuk 1 tonnya hari ini bisa dikalkulasikan oleh teman-teman semuanya. Nah, di sini kami bisa dilihat tidak setiap hari dapat buah laut sebanyak ini. Akan tetapi bisa saja kurang dan bisa saja lebih, tergantung bagaimana cuaca yang ada di laut. Nah, untuk pengasinannya teman-teman bisa perhatikan besok ya. Terima kasih. Baik teman-teman, tadi malam kita sudah menyaksikan bagaimana cara tutorial mengasin ikan, dari cara mengasukannya sampai masuk ke dalam tempat pengasinan. Hari ini teman-teman, kita akan melihat bagaimana cara menjemur ikan dengan sebaik-baik mungkin. Di sebelah kanan kita ada ikan yang mana ini sedang proses pengasinan. Nah, ini sebetulnya tidak terlalu sulit, cuman membutuhkan waktu yang begitu ramai untuk mengasin ini semua. Nah, teman-teman bisa lihat, ikan ini harus on time kita perbaiki, karena kalau seandainya kita tidak balik, maka ikan ini akan kering sebelah. Nah, ikan ini yang saya jelaskan tadi malam itu membutuhkan proses 2 hari baru bisa dijemur. Nah, ikan yang hari ini terlihat ini merupakan ikan yang 2 hari setelah kemarin diasin, sehingga ikan ini dapat dijemur dengan maksimal mungkin. Nah, melalui durasi kapan sih ikan ini kering, maka kami katakan bahwasanya ikan ini kering variatif, bisa saja melalui waktu 1 hari ataupun 2 hari, tergantung besar dan kecilnya ikan. Nah, di sini bisa lihat ikan yang besar ini bisa kering dalam waktu 2 hari. Kenapa? Karena dagingnya yang tebal, yang kiranya mungkin membutuhkan waktu yang begitu lama. Dan ikan yang kecil ini merupakan ikan yang membutuhkan proses yang tidak begitu lama, paling membutuhkan waktu kiranya 8 jam atau 9 jam seperti itu. Nah, di kiri jalan, mari kita lihat. Di sini teman-teman bisa menyaksikan ikan yang dibelah. Ini tidak terlalu lama, teman-teman. Tidak terlalu sulit dan simple sistemnya. Nah, ikan ini hanya dibelah dan dimasukkan ke tempat pengasinan. Setelah itu, ikan ini bisa diproses dalam penjemuran. Dalam proses penjemurannya tidak membutuhkan waktu yang begitu lama, tergantung bagaimana cuaca yang sedang ada. Nah, di sini bisa kita lihat sebetulnya ini sudah tidak terlalu banyak lagi, karena memang saya sudah dilakukan pengangkatan ikan yang kiranya membutuhkan waktu yang begitu on time. Karena kalau seandainya kita saksikan ikan ini dibiarkan saja, maka yang terjadi kekeringan pun akan menjamur. Kenapa? Dikarenakan memang harus dijaga secara on time seperti itu. Nah, itulah cuplikan dari video saya. Moga-moga kiranya dapat membangkitkan katakanlah usaha mini yang ada di lingkungan sekitar kita, yang mana ini harus kita jaga, kita lestarikan agar desa ataupun dusun-dusun kita di sebuah wilayah terjaga dengan sistem ekonomi yang sangat-sangat tersistem. Terima kasih, syukron kasiron. Jangan lupa teman-teman saksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.